Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'ala al-Qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 35. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pasti itu apal ya. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Orang-orang yang beriman. Pintar. Ittaqullaha. Kalian kepada pintar. Wabtahu, dan carilah oleh kalian. Wabtahu itu carilah. Air utlubu, carilah. Ilaihi kepadanya al-wasilata, wasilah. Apa itu wasilah? Jalan ya. Perantara. Ya, ya ada dulu. Berarti salah pula. Wasilah. Wasilah dia wasilah. Wasilah itu jalan yang dapat mendekatkan diri. Wajah itu dan berjuanglah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian di sabilihi, di jalannya, di jalan Allah. La'alakum, agar kamu sekalian tuflihuna, mendapat keberuntungan, mendapat kemenangan, mendapat kesuksesan. Tuflihun itu bisa sukses, bisa menang, bisa tiga-tiganya sarwake sama sami ma. Ayo sekarang kita jangan lawat terus, mikir bareng. Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Kan sudah bahasa Indonesia. Jadi kira-kira Allah memberi pelajaran kita apa ini? Coba tolong disimpulkan. Mendengar, ayo siapa yang ngantuk boleh. Tolong jelaskan ayat ini menerangkan tentang apa? Ayo salah satu ya. Ya latihan itu latihan. Silakan. Apa menurut pemahaman itu apa itu? Enggak, kita latihan. Kan sudah diterjemahkan.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah oleh kalian jalan yang dapat mendekatkan diri. Dan berjuanglah kalian di jalan Allah agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang menang. Udah dijelas-jelasin sampai kayak gitu. Pertanyaannya gini, endingnya ya, ending itu output. Begini, output ya, output. Kesimpulan. Allah berfirman kan, yang melalui kitab yang kita baca, dalam kitab membaca kita yakini sebagai firman Allah. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah oleh kalian jalan yang dapat mendekatkan diri dan berjuanglah di jalan Allah agar kalian sukses. Ini input kan? Ya. Input itu apa? Masukan. Udah dapat masukan apa belum? Udah. Nah, kalau ada masukan kan supaya imbang ada pengeluaran. Ini masukan banyak, pengeluaran kagak ada juga nggak imbang ya? Bingung kan? Oh saya mah masukan banyak, pengeluaran nggak ada. Duitnya banyak numpuk, bingung juga kalau nggak ada pengeluaran. Makanya supaya ada pengeluaran. Pengeluaran itu output. Nah, input yang ada supaya ada output, input ini mesti dilakukan proses. Ibu punya masukan, entah dari berdagang, entah dari jasa apa, membuat perusahaan apa, kan ada masukan kan? Diproses enggak? Diproses, di-manage. Jadi ayat ini adalah input yang berasal dari Tuhan. Input yang benar berasal dari Zat yang Maha Benar. Dan kita butuh yang benar. Kan sudah dapat masukan yang benar. Tapi kalau ini tidak diproses, mungkin nggak ada output. Enggak masukan tiap hari ngaji, selesai ngaji mah begono juga. Kenapa? Tidak ada proses. Kan tadarus juga. Tadarus baca Quran, tadabbur baca Quran sambil angan-angan maknanya sudah. Nah, proses inilah yang disebut tafakur. Sekarang setelah tadarus tadabbur kita tafakur ini namanya proses berpikir, bukan banyak mikir. Kita kumpul untuk zikir dan tafakur, bukan zikir dan banyak mikir, bukan. Banyak mikir itu malah menimbulkan apa? Kekhawatiran, kegaduhan karena banyak mikir. Semua dipikir, tetangga barang dipikirin. Sampai nggak sempat mikiran diri sendiri. Kok ngaku? Ayo, kita benar-benar proses berpikir. Nah, ayo kita berpikir sekarang. Supaya ibu mikir, boleh nggak saya bertanya? Nah, orang hidup itu kalau perang pengen menang apa pengen kalah? Menang. Orang usaha entah jualan entah apa itu pengen untung apa? Untung. Orang berjuang itu cita-citanya pengen sukses apa pengen gagal? Sukses. Ayat ini menunjukkan supaya kita jadi orang Sukses. Lalu paham mereka yang ini? Pengen? Nah, makanya ayat ini diakhiri dengan la'alakum agar kalian menjadi orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang yang sukses, agar kalian menjadi orang yang menang. Pengen? Nah, ya, yang penting kan pengen dulu. Aku tak ngetes. Lu pengen itu maksudnya cuma pengen toh. Mau sampai pengen toh. Nah iya, pasti kan ada jalan untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan.
Kan ada jalannya kan. Nah, satu ayat itu menyatakan ya ayyuhalladzina Amanu. jadi yang ditawari ini yang beriman apa yang tidak beriman? Yang beriman. Kalau pengen ditawarin sukses, ditawarin untung, ditawarin menang nomor satu, jadi orang beriman dulu. Wah, banyak orang beriman tapi nggak sukses. Banyak orang beriman gagal dulu. Banyak orang beriman jualan bangkrut dulu. Ya, nggak cukup iman kok. Iman itu cuma perkara. Bagaimana orang bisa percaya? Ibu percaya nggak percaya? Ibu percaya nggak percaya? Percaya. Yang benar itu. Percaya. Iya. Percaya kalau nggak ada bukti. Kenapa ibu percaya sama saya? Ya udah kenal. Kenapa? Iya. Apa? Udah kenal? Ya. Tahu banget modelnya dong. Sampai dalam batu-batu. Tahu kenapa iblis romo. Ada iblis. Tapi hatinya Baik. coba itu. Sampai segitu kenapa? Pantas juga kalau dia Percaya. sekarang kita beriman kepada percaya percaya ragu Percaya. ragu percaya Percaya. percaya Percaya. kalau ngasih informasi kamu beriman beriman benar sama Allah berarti kenal sama Allah apalagi dekat. Makanya kalau kamu mengaku beriman itu mestinya ittaqullah. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Takwa itu apa? Ya, kita keluar di sini ayat kofu ikobahu di antudehuhu. Takwa itu ada rasa takut. Ada rasa Takut. sama siapa? Allah. Beneran. Mau takut sama Opet. Takut sama Allah, takut sama Opet. Sama Allah. Sama Allah, takut sama setan. Loh. Enggak, sekali-sekali diuji boleh dong. Iya Pak. Di TV aja ada uji nyali. Ya, seram. Takut. Ayo, Takut Pak. Yang sekali begitu takut. kayak itu. Nah, berarti masih dipertanyakan. Orang takwa itu orang yang hanya takut kepada Allah. Dia nggak takut, nggak dapat duit, nggak punya duit itu nggak takut. Apa kok setan? Masih takut, kamu apa sih nggak takut? Takutnya hanya kepada apa yang ditakuti dari Allah. Allah itu nggak salah. Takut kalau Allah nggak ridho. Betul. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha pemaaf, maha itu. Tapi takutnya kalau Allah nggak ridho. Benar-benar. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, makanya iman itu tidak cukup. Harus takwa. Takwa itu ada rasa takut kalau Allah tidak ridho. Maka jangan pernah beramal untuk kepentingan yang lain. Jangan ngaji karena takut. Lain ngaji itu dalam urusan mencari ridho Allah. makanya hidup itu cuma Satu. inilah yang pas. Pasti. Ridho Allah ini yang pas. Asal dapat ridho Allah itu udah mesti nikmat itu. Syaratnya dengan rodiatan Maria.
baru Pak Sulipin Badi Waduli Dan dan itu juga yang dipanggil ya ayat Tuhan nafsul jiwanya tenang. Aduh, nggak ada galau, nggak ada resah, nggak ada gelisah, nggak ada ragu. Kalau jenengan hidup kok masih ragu, tanda-tanda tuh. Ayo mulai sekarang jujur terhadap diri sendiri. jangan ada dusta di antara kita. Udah, enak. Kita ngaji berbagai pahala. Iya. Kapan nanti? Terus ditanya, emang kalau kita rajin ngaji pasti dapat pahala ya? Belum tentu. Ya kan? Kita nggak usah ngarep pahala, nggak usah ngarep surga, nggak usah ridho Allah, asal Allah ridho semua dikasih. Mesti senang gitu. Jiwanya adem, tenang. Sampai kok artinya ayam tenang. Hidup di kampung di tengah hutan mangan telo warung kopi rokokan itu ya sampai geleng-geleng gedek-gedek itu enak banget kok. Ya bener ya. Mulai orang lu mau ngambil langsung. Bener kan? Ya. Orang kalau dapat ridho pasti kaya. Walaupun nggak punya uang. Pasti kaya. Walaupun nggak punya Uang. Hati. atau nggak dibalik-balik. Orang kalau mendapat ridho Allah, pasti dia menjadi orang kaya walaupun tidak punya harta. Kok bingung kan? Ini pikirannya sih duit. Hartanya duit kan betul. Banyak orang memiliki harta tapi tidak memiliki kekayaan. Ada juga orang yang biasanya nggak punya harta, hidupnya cuma dipetakan, tapi memiliki kekayaan. Harta tetap apa ya? Kekayaan. Harmoni. Makanya Nabi mengatakan ini, laisal gina min kasrotil aroti walakinal gina nafsa. Bukanlah orang disebut kaya itu karena banyaknya harta. Orang disebut kaya itu adalah kaya jiwa, kaya hati. Hatinya hakim ayam tenang walaupun tidak punya harta. Ada apa tidak? Mana? Kalau punya gaji, kalau punya bayarannya berapa nggak ngerti, kapan bayarannya nggak tahu. Tapi kekayaannya banyak. Ibu-ibu ini punya kekayaan yang banyak. Walaupun sama nggak punya duit, kekayaan banyak. Pak Ibu Ali kekayaan. Pak Ibu Ali ini kekayaan. Ya, ibu nggak punya duit, nggak punya harta sama kayak Pak Pastor, tapi punya kekayaan. Dan insya Allah kekal. Benar tidak? Kekal apa tidak? Kita mati, masih menikmati. Halo, harta sampai kalau sampai mati. Halo. Bisa dipahami. Jadi sampai masih merasa miskin juga. Punya yayasan juga. Masih mengaku miskin kalau mereka. Sampai ada salikin masih minder. Pada Tuhan
Terus siapa yang nanti mau ikut saya ke taman ini? Oh, itu taman dulu. Dia nih, dia mau ini dia pamit. Gratis. Ayo. Gratis. Ayo, Itu baik. wayangan. Titipan konsumsi. Siapa yang mau ikut? Ini nih Pak. Ini wayang. Katanya pengen ketemu artis ibu kota, pengen ketemu ibu kota katanya. Kebetulan memang saya udah lama ditawarkan kalau sama apa itu kan mau ikut diklat. Kan kemarin sutradara juga, itu sudah sutradara narasumber pengusaha juga teman-teman juga. Dan dia juga sama saya SDMB pada tapi juga masih baru 5 bulan. Aku bingung tuh. Makanya itu pabrikan itu baru. Jadi itu kalau bisnis sama dia disuplai nanti kalau mau. Buatnya kalau mau bisa jalani nanti saya lakukan. Siapa itu kan punya kata. Atau siapa aja bisnis yang mau. Ya lumayan. Saya Pak, wis tuwek Pak. Nyantai wae. Rezeki kan apa yang ngatur ya. Kita itu ditawar. Kalau mau untuk diklat, nanti bikin teater. Jadi kita nggak usah ke sana. Kalau ke sana dia yang datang ke sini. Nanti kalau memang actingnya sudah bagus, nanti di situ untuk membuat satu cerita-cerita sinetron. Ditawar itu Jadi nenek-nenek. nanti malam ada pertemuan. Jadi nenek-nenek. Ya kalau nenek-nenek itu dapurnya jangan dapur pencolong ungu. Nenek-nenek pencolong ungu, pencolong ungu cantiknya luar biasa. Tapi macam baik. Maksud saya dapur gambar bulan, ya apa gambar bulan apa ompong ya. Ya nenek-nenek, kakek-kakek itu ya berperan sebagai kakek-kakek dan nenek-nenek. Minimal kan ibu-ibu dapur jadi mak lampir kan bangga. Aduh, cocok itu Pak. Ya wis dari nenek-nenek kok pengen jadi kelenteng kuning itu. Kelenteng kuning itu cantik. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi paham ya Bu ya. Jadi begitu. Jadi jangan diukur dengan apa-apa dengan materi. Kalau kita akhir kita ini minder. Kekayaan kita nggak akan habis. Ya, kenapa? Kekayaan itu di akhirat adanya. Tapi kalau harta adanya di dunia, perlu ketiga. Kasihan. Sama yang dulu itu uangnya banyak itu nggak pasti. Uang banyak itu belum tentu. Saya punya uang 1 juta udah banyak kalau saya kata Bumur itu punya uang 1 juta. Bumur itu sedino cari 5 juta deh. Dia kan Bumur ya. Dia ngitung. Iya. Ya saya berarti Bumur Belinya orang. Masa kalau mau 1 juta, Bumur sedino kali 5 juta. Ini ada terjadinya kegeringan. Keriting. Bukan duit aku Pak. Ya, kita banyak apapun. Jadi syaratnya itu, pengen untung, pengen sukses, pengen menang. Syaratnya 1 iman, 2 takwa. Takwa itu kofu, ada rasa kofu, rasa takut. Tapi juga ada roja. Roja itu berharap. Orang takwa itu hanya 2 syaratnya. Hanya takut kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah. Tahu? Sama kok berharap sesuatu dari saya, siap-siap aja kecewa. Karena saya selamanya tidak akan mampu memberikan harapan-harapan itu. Hanya orang berharap kepada makhluk, makhluk itu itu butuh. Berharaplah hanya kepada Allah. Oleh sebab itu takutlah hanya kepada Allah. Terus namanya apa? Takwa. Baru diomongin. Jadi nggak cukup iman.
Satu iman, dua takwa. Oke. Kamu belum sih? Paham ya? Jadi kalau pengen sukses syaratnya apa? Beriman sama takwa. Iman takwa. Udah cukup? Belum. Yang penting itu dua dulu. Nah kemudian orang yang takwa itu di samping takut juga berharap berarti taat kepada Allah. Diperintah enak ya taat, diperintah enggak enak ya taat. Dijak syukuran kan enak ya. Makan-makan taat. Disuruh puasa padahal lapar. Itu takwa. Udah ya. Terus bertahu ilaihul wasilah. Dan carilah oleh kamu kepadanya wasilah. Wasilah itu apa? Mayuqarribukum ilahi min ta'atihi. Wasilah itu sesuatu yang bisa menghantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kita percaya sama Allah, kita selalu dekat dengan Allah. Hati kita selalu merasakan kedekatan diri kita dengan Allah. Kita selalu merasakan kebersamaan kita dengan Allah. Allah selalu hadir dalam seluruh aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Menyatakan Allah dalam seluruh aktivitas kita. Mesti itu namanya wasilah. Wasilah itu pekerjaannya tawas. Makanya kita kalau mau tawasul sama orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, para salafus saleh, para wali-wali, para rasul, itu namanya wasil. Penting nomor iya. Alhamdulillah kalau nggak tawasul. Tapi detail tawasul itu malam Jumat. Tenang. Hadir Pak. Gimana nggak tawasul? Kalau sukses itu salah satunya itu iman, takwa, tawas. Ini kan mungkin sampai ayat ini kita bahas kan gitu. Kan kita sama-sama baca. Terus apa lagi? Wajah itu bisa pilih. Ayo kita berjuang di jalan Allah. Pengen sukses, pengen menang, pengen untung. Kenapa? Kita berawal dari Allah, berakhir menuju Allah. Kita berangkat dari Allah kembali kepada Allah. Kalau kita nggak berada di jalan Allah, kira-kira bisa kembali kepada Allah nggak? Kalau nggak kembali kepada Allah, mau kemana? Nyasar. Jadi iman, takwa, tawasul. Ini terus bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya, apa badai bisa bilang? Li'i'la'i dinihi, untuk mensiarkan, mengagungkan, meninggalkan agamanya. Makanya syair dan syiar itu yang serius. Kan bukan sebulan sekali. Kan syair dan syiar. Syarat, pendidikan. Kenapa? Itu salah satu bentuk syiar mendidikan agama. Coba kalau di kamu kita nggak ada syiarnya sama jadi apa? Anak-anak kita gimana? Lingkungan kita nanti segala macam akan masuk ke kampung kita. Enggak ada orang suka kita sama. Wih, mau pada main? Ya, kalau ada masuk pada masuk, aku enggak. Apalagi dosa anak itu kan amalan jam 3 jam. Saya dan si A itu lah, mereka kasih namakan, akhir kan? Namanya si A harus rame kan, makmurkan masyarakat kita dengan sejarah memperkenalkan Islam masyarakat. Yang paling dulu, namanya wajah itu sambil berjuang di jalan Allah. Kalau sudah satu iman, dua takwa, tawakkal, wasilah, berjuang di jalan Allah, harapannya adalah la'allakum agar kamu sekalian menjadi orang yang sukses.
menjadi orang yang sukses, yang beruntung, yang menang. Alhamdulillah. Bisa kan? Insyaallah. Pasti dong. Pasti dong. Kapan? Saat ini. Gimana? Di sini. Kan jalan di Riyadus Sari. Kami ibu iya dan saitin. Riyadus Salikin kan teguh Quran suci mengharap Ridho ilahi. Ridho. karena ridhonya itu yang membuat kita walaupun nggak punya Harta. alhamdulillah mana semua jangan lu Kro. kalau ada 9 itu ada di kamu di mana yang punya koper Nggak ada. Ada. Sini. ya biar ada makan Macan. mama-mama cantik Macan. Macan. ya paham ya Eh, paham ya apa Takwa. sukses apa iman dua takwa tiga wasilah empat berjuang di jalan Allah. gampang ingatnya kan sukses Insya Allah kalau ini kalau kalian sukses harus jadi tim sukses tim sukses harus iman takwa wasilah berjuangnya di jalan kalau di jalan tamrin lanjut oke innalladzina kafaru law annahum billahi jami'an wa mislahu ma'amul yaqtatu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Baca Quran gitu aja kok enak didengerin ya. Ini enak gitu. Gaya-gaya samping bahwa enak mereka. Baca Quran itu biasa aja lah. Yang penting ujung-ujungannya yang penting kan ujung-ujungnya namanya husnul Khotimah. husnul khotimah itu akhirnya bagus. Depannya jelek gak apa-apa. Yang penting ujung-ujungnya Bagus. gaya-gaya tapi ujung-ujungnya gak karuan. Inna sesungguhnya dina orang-orang kafaru yang mereka kafir. Lau annahum jikalau sesungguhnya bagi mereka mampir arti apa saja di muka bumi ini jami'an semuanya wa mislahu ma'ahu dan sebanyak itu pula atau semisalnya bersamanya liyaqtadu bihi untuk menebus dosa-dosa mereka dengan harta itu min adzabi yaumil qiyamati dari azab di hari kiamat ma bila niscaya tidak diterima minhum dari mereka walahum dan bagi mereka azabun alim siksa yang sangat pedih. Nih, kalau orang beriman, bertakwa, bertawasul, wasilah, berjuang di jalan Allah, dia dijadikan Allah akan menjadi orang yang beruntung, yang menang, yang sukses. Sebaliknya yang tidak beriman. Innalladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir lau annalahum ma fil ardi jami'an jikalau sungguh-sungguh mereka itu mempunyai apa saja yang ada di muka bumi semuanya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini kepunyaannya
Keren ya? Keren ya? Paham yang dimaksud? Semua yang ada di muka bumi ini kepunyaannya. Punya harta banyak mereka. Semua yang di muka bumi ini hartanya. Dia miliki semua yang ada di muka bumi jadi milik dia. Tapi dia kafir. Oke ya. Wa mislahu ma'ahu. Dan ditambah lagi ya harta yang seisi bumi lagi punya dia lagi. Ini terbakar lagi. Kemudian lihat tadi bimin ada yaumil kiamah. Kemudian kekayaannya itu, hartanya itu yang sebanyak isi bumi itu digunakan untuk nebus dosa-dosanya supaya terbebas dari siksaan di hari kiamat. Masuk gila minhum, Allah tidak bakalan menerima. Artinya harta benda sebanyak itu tidak akan cukup digunakan untuk menebus dosa-dosa, untuk menolak siksa dari Allah. Makanya iman itu kekayaan muka bumi ditambah kekayaan satu muka bumi lagi buat tebus. Ini malaikat, saya jangan disiksa, harta saya semua di muka bumi harta saya enggak diterima. Serem atau enggak? Pengen? Itu harta banyak tapi nggak punya kekayaan karena dia nggak iman, karena dia nggak takwa. Orang yang iman dia percaya berapapun harta yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah, Allah pasti ganti yang lebih besar, dirubah yang tadinya harta menjadi kekayaan. Paham ibu? Ojo duit terus sama matanya ini. Aku duit aja kita. Bisa duit banyak. Umur itu kayak Ini bakul pagi nasi uduk sore. Sore sudah. Orang nggak punya duit aja kok bingung itu loh. Orang masih hidup masih tidak. Orang itu banyak nggak bisa. Ditambah walahum azabun. Dan bagi mereka nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Paham ya? Tinggal lanjutin, asal dari awalnya udah paham, kesininya tinggal nerus. Ya, lanjut. Mereka sudah masuk neraka, azabnya pedih. Dinyatakan di sini, yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Walahum azabun muqim. Orang-orang kafir itu yuriduna, mereka berharap, mereka menghendaki, mereka menginginkan, ingin apa? Yatamannauna, mengharap-harapkan ayah ruju minanar, supaya mereka bisa keluar dari neraka. Pengen keluar dari neraka. Ada banyak orang di neraka. Itu tinggal di rumah kontrakan sempit kok enak-enak di sini. Aku harta banyak di neraka. Dia tuh pengen keluar. Aku rasio ini nyampe orang usah sugih lah. Ben udah rumah peta. Ya kan? Digubuk Derita. Bahagia itu ada di istana, tapi juga ada di gubuk Derita. Nanti saya tinggal di dalam Surga. punya harta banyak dari neraka. Akhirnya apa? Yuriduna ayat ruju minana. Mereka kepengen, mereka menjadi berharap-harap kapan tak keluar dari neraka. Akhirnya apa? Wa ma hum bikharijina minha. Dan tidaklah mereka itu bisa keluar dari neraka. Enggak bakalan bisa keluar dari neraka. Bahkan walahum azabun mungkin, bukan alim tapi mungkin itu tetap selama-lama mereka mendapat azab di neraka itu selama.
gampang selama-lama. Tapi kalau kita di dunia itu sesusah-susahnya kita di dunia seperti orang mampir seperti orang yang berjalan mampir disuguhin minum itu cuma kayak gini loh. Loh kan cuma cagel itu ya selama-lamanya itu namanya mobil paling ini. Terus. Cuma segitu itu. Alhamdulillah. Sesusah-susahnya di dunia itu kayak kilat, seleret kalau di dunia itu. Ujung-ujungnya tiba Nyemplung. jadi turi-turi Putih. ditandur di kebun, Aku. seleret tiba. Nyemplung. Nah, yang penting mbok ira kembangi, Oh. udah kembang bangke. Itu katanya makanya enggak apa-apa lah. Di dunia ini kan hanya uang sinawang, hanya menurut pandangan orang. Ya, kita dipandang sebagai orang susah, enggak apa-apa. Susah sesaat, yang penting kita menjadi orang senang selama-lamanya. Daripada senang sesaat, susah selama-lamanya, ayo pilih. Saya pilih senang sesaat dan senang selama-lamanya, senang kekal abadi. Oh iya dong, bisa gitu. Makanya dibikin senang dari sekarang biar nggak norak nanti. Itu kata aku Indonesia mana nggak biasa senang, nanti di surga itu pasti orang senang. Sama bersungguh dari kerjanya sih, nanti di surga itu betul norak sama. Oh ini kan belajar senang dari sekarang. Ya. Dari jangan nggak senang itu indah. Kalau tahu Caranya. nikmati hidup dengan Rasa. hidup itu untuk gini, Mati. bukan untuk Pikir. SSS. Oh iya, benar teman. Ngaji itu harus ayem. Paham? Mungkin adabnya bukan cuma pedih, tapi mungkin tetap selama-lamanya. Kita menjadi orang gagal sesaat. Pak gimana Pak? Saya usaha, ya kan? Gagal dulu. Ya, saya Pak hidup kok rugi terus. Nah, rugi apa? Kita jualan modalnya segini. Ulangnya cuma segini Pak, rugi. Orang nggak sadar. Kenapa rugi? Kenapa rugi? Bingung kan jawabnya nggak sadar kan? Enggak bersyukur. Kenapa rugi? Karena jual. Jualan. Kenapa rugi? Karena jualan. Nah iya, jualan itu hanya dua kemungkinan. Nek ora badi ya rugi. Kalau nggak mau rugi, ojo-ojo. Betul nggak? Apa-apa? Gimana Pak modalnya 500, cuma dapat duit 400. Alhamdulillah, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah kalau orang usah masak. Itu pada jodolannya entek sampai sama cucu blondo masak di mangan. Jodolannya nggak lain. Tangan dewe. Kemen tangga nih. Nggak ada rugi, nggak apa-apa. Kita di dunia ini rugi sesaat untuk menggapai untung yang Lamanya. Nggak ada, kalau kita pahami nggak ada rugi. Orang beriman, orang bertakwa, orang yang berwasilah, orang yang berada di jalan Allah, tidak ada istilah rugi, tidak ada istilah gagal. Asal tujuannya Allah pasti pun adanya di jalan Allah untuk tadi lagunya apa? Tulihun. Nggak ada ruginya. Nggak ada gagal. Apa gagal? Pak, saya berjuang gagal terus. Kamu berjuang apa? Karena saya punya cita-cita. Iya, cita-cita itu
bisa sukses, bisa gagal. Kalau nggak pengen gagal, jangan punya cita-cita. Nikmati aja hidup ini. Nanti Allah yang jalankan hidup kita. Iya, saya ini insinyur. Ada insinyur punya dulu masih paham. Apa yang ada insinyur IRRD, apa yang ada? Nggak pernah bangga dengan itu. Hasilnya banyak. Kami bisa bicara. Pertama Habibie datang ke Indonesia, Pak itu banyak. Ya, alhamdulillah. Hidup itu ada berapa? Lagi mau cuma satu. Kita nggak punya nyawa sehat. Kenapa kita mati-matian mengorbankan hidup kita? Hidup itu mati, dinikmati, enggak bisa. Pasti. Hidup itu apa? Nyawa. Nyawa itu apa? Roh itu apa? Usahakan urip kok nanti urip ya udah gede. Ono yang ngakune urip itu. Itu maksudnya hidup udah tahu hidup deh. Hidup itu nyawa itu roh. Iya kan? Roh itu al-hayyu. Al-hayyu kan? Al-hayyu itu hayat. Hayat itu iya masih ngerti kan mau juga. Hayat itu sifatnya Allah. Allah itu ditambah mukhalafatul hawadisi tiyahu binafsihi wa daniyah udra irodat ilmu hayat. Apa hayat? Hidup. Iya hidup. Ini kan sifat wajib bagi Allah. Jadi yang hidup siapa? Allah. Hidupnya siapa? Allah. Apa kau pikirin? Duitmu udah disuruh, udah nggak merasa punya, disuruh make. Duh, udah nggak merasa punya, disuruh make. Seumur hidup. Terus hidup itu senang apa tidak? Mestinya senang. Iya. Allah itu esa, bahkan maha al-hayyu itu asmaul husna. Allah la ilaha illa huwal hayyu al-hayyu al-qayyum. Allah mati apa hidup? Hidup. Orang tak dulu Singapura tahu nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Itu al-hayyu. Kok kamu ngantukan baik? Mantap. Nih loh. Ngantukan baik. Hidup itu kan enggak. Coba. Mata tidur. Betul enggak? Ya. Mata ngantuk. Ya. Kuping tidur. Ya kan? Kuping tidur. Tidur. Tidur kamu enggak dengar. Lu sampean kalau tidur dijak ngobrol malah tidak kok jawab belas. Ya. Mulutnya tidur, tangan tidur, semua tidur. Napas Enggak. mata ibu sinatualana. Dia nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Napas itu. Kapan kita napas? Setiap saat. Hah? Setiap saat. Setiap saat. Apa iya orang setiap saat napas? Sudah banyak saudara kita yang sudah tidak bisa napas. Karena menghembuskan napas Terakhir. kapan napas? Di saat kita masih hidup. Kapan kita hidup? Sekarang banyak saudara kita yang sudah tidak hidup. Kapan kita hidup?
sejak masih ada rohnya, masih ada nyawa. Sekarang oleh nyawanya dijatuh mati. Masih kurang paham? Alhamdulillah. Kenapa? Masih. Kalau nggak hidup gimana? Biar sadar. Jadi hidup ini mah dinikmati, jangan susah hidup ini. Udah tenang, udah. Ya, jadi kayak gitu ya. Kita udah tahu orang yang sukses, kita tahu orang yang nggak sukses. Dia kepengen keluar dari neraka, tapi selamanya nggak dikeluarkan. Bahkan dia akan dapat adab yang tetap abadi. Innalladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Semoga kita sebagai orang yang beriman, bertakwa, rajin tawasulan. Malam Jumat mesti tawasulan. Berjuang di jalan insya Allah menjadi orang-orang yang beruntung, sukses, menang, fitini, wajunya, dan ada yang mau ditanyakan? Pinter juga. Padahal nggak pinter sekarang. Kita tunggu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wa li mu'minina wal muslimina wal muslimat minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rahmatika wa arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan mustajaban wa rizqan halalan thayyiban wa sya'an tujabal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabatna rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Oke.